Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 struktur data A akan mempresentasikan materi ADT, rekursif dan juga array sesuai dengan tugas UTS di MMP. Baik, di sini perkenalkan nama saya Yusuf Manuel dengan NIM 2124 10 10 30 dan juga teman saya Indarta Widiardana dengan NIM 2124 10 10 30 18 dan Amru Robi Ajiba dengan NIM 2124 10 10 30 72. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, yang pertama adalah rekursif. Rekursif merupakan sebuah perulangan di dalam sebuah program. Namun perulangan yang satu ini berbeda dengan perulangan pada umumnya. Berbeda seperti while dan for. Walaupun fungsinya sama yaitu perulangan, letak perbedaannya itu ada di cara kerjanya. Jika for dan while itu merupakan perulangan yang menggunakan kondisi atau boolean, maka rekursif ini terjadi pada sebuah fungsi atau metode yang memanggil dirinya sendiri. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk melakukan sebuah perulangan. Kemudian soal rekursif. Soal pertama yaitu buat fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n dan gunakan fungsi yang Anda buat itu untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, ke 7, dan ke 10. Dan yang terakhir buat pohon rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci ke 4. Dan soal kedua, buat fungsi rekursif untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Gunakan fungsi tersebut untuk memeriksa list berikut apakah palindrom atau bukan. Listnya berisi 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dan kemudian buat pohon rekursif untuk eksekusi pengecekan list 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi ini adalah pohon rekursif untuk mencari Fibonacci keempat. Untuk yang pertama itu Fibonacci keempat, maka return Fibonacci 4-1 atau Fibonacci 3 plus Fibonacci 4-2 atau Fibonacci 2. Yang ke kiri itu Fibonacci 3 dan yang ke kanan adalah Fibonacci 2. Lakukan hal yang sama yaitu Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n-2. Begitu seterusnya sampai bertemu 1 dan 0. Next. Ya, ini adalah penjelasannya. Jadi yang di sini yang atas itu 2 dan 1, kemudian diturunkan menjadi 1 dan 1, yang kanan 1 dan 0, 1 dan 0, dan sampai bertemu returnnya tinggal 1 dan 0. Next. Oke, ini adalah pohon rekursif untuk palindrom. Jadi sini palindromnya yaitu dengan parameter bilangan 0 dan panjang dari bilangan, maka akan mereturn palindrom 0 yang di tengah ini akan ditambahkan 1, diturunkan lagi ditambah 1 lagi, turunkan lagi tambah 1 lagi, sampai akhirnya kita ketemu 4 karena disuruh mencari palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 tadi. Jadi akan bertemu jadi yang paling akhir akan 4. Untuk mencari nilai tengahnya yaitu panjang dibagi 2. Jika tengah sama dengan start, maka maka list bilangan tersebut adalah palindrom. Jika tidak, maka bukan palindrom. Next. Oke, ini adalah untuk codingannya. Yang pertama untuk Fibonacci, ada Fibonacci dengan parameter n
Jika n kurang dari sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka akan return n. Jika tidak, maka akan mereturn Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Itu adalah untuk rumus Fibonacci. Dan perintahnya tadi kita harus mencari Fibonacci ke-5, ke-7, dan ke-10. Di sini adalah untuk fungsi Fibonacci ke-5, ke-7, dan ke-10, dan ini adalah untuk outputnya. Fibonacci ke-5 itu 5, Fibonacci ke-7 itu 13, dan Fibonacci ke-10 itu 55. Selanjutnya palindrom. Jadi def palindrom dengan parameter list. Jika panjang list kurang dari sama dengan 1, maka list tersebut palindrom. Jika list indeks ke-0 tidak sama dengan list indeks ke-1 dari belakang, maka bukan palindrom. Else, atau jika tidak masuk keduanya, maka akan mereturn palindrom list 1 sampai terakhir. Tugasnya tadi kita harus mengecek list ini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 apakah palindrom atau bukan. Dan setelah dicek menggunakan fungsi palindrom ini di sini, maka hasilnya adalah palindrom. Oke, next. Baik, di sini kita masuk ke materi ADT, tugas ADT. Jadi apa sih ADT itu? ADT atau kepanjangannya adalah abstrak tipe data, adalah tipe atau kelas untuk objek yang perilakunya ditentukan oleh sekumpulan nilai dan sekumpulan operasi. Ini disebut abstrak karena memberikan tampilan yang tidak bergantung pada implementasinya. Lalu tipe data abstrak ini adalah tipe dengan operasi terkait tetapi representasinya di situ disembunyikan. Lalu selanjutnya adalah daftar atau urutan, itu adalah tipe data abstrak yang mewakili jumlah nilai terurut yang dapat dihitung di mana nilai yang sama dapat muncul lebih dari satu kali. Lalu apa sih perbedaan antara tipe data abstrak dan juga struktur data? Sederhananya adalah ADT itu lebih merupakan deskripsi logisnya, lalu sedangkan struktur datanya itu adalah bersifat konkret atau fakta asli gitu. Next. Lalu selanjutnya soal ADT. Yang pertama itu adalah antrian bank. Jadi di sini di perintah datanya itu ketika kita memanggil itu bilangan 0 itu yang merepresentasikan nomor yang saat ini dilayani oleh kasir. Lalu pada saat di antrian itu bilangan 0 itu merepresentasikan nomor nasabah terakhir yang mengambil nomor antrian. Lalu selanjutnya itu ada operasi. Di sini kita harus menggunakan variabel a panggil itu berfungsi atau diperintahkan untuk menaikkan nilai panggil sebanyak 1 atau dalam kurung increment. Bila sebelum operasi itu dieksekusi nilai panggil, maka antrian tidak diincrement. Lalu setelah itu variabel up antrian itu fungsinya itu menaikkan nilai antrian sebanyak 1 increment, reset memberi nilai 0 pada panggil dan juga antrian. Jadi perintah pada variabel up antrian itu menaikkan nilai antrian sebanyak 1. Lalu ada variabel get panggil itu kita disuruh untuk mengembalikan return value nilai panggil saat ini. Lalu variabel get antrian itu kita diharuskan mengembalikan return value nilai panggil juga yang ada di saat ini. Next. Oke, soal yang kedua itu kita harus mengimplementasikan ADT antrian bank yang tadi itu menjadi struktur data. Jadi gunakan struktur data Anda untuk mensimulasikan kejadian berikut. Yang pertama itu adalah satu nasabah mengambil nomor antrian, lalu satu nasabah mengambil nomor antrian, nasabah mengambil nomor antrian. Jadi ada 3 nasabah yang mengambil nomor antrian secara berurutan. Lalu selanjutnya nasabah dilayani. Jadi totalnya ada 4 nasabah yang dilayani. Lalu ada nasabah lagi yang mengambil nomor antrian dan juga nasabah
lagi yang dilayani. Jadi kita harus berurutan, tidak boleh keluar dari urutan ini. Oke, next. Oke, selanjutnya buat implementasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk implementasinya yaitu di dalam codingan, di mana di dalamnya ada sebuah kelas antrian. Di dalam kelas antrian ada sebuah fungsi def, di mana di dalam def ini ada inisialisasi, sebuah inisialisasi dengan parameter self. Inisialisasi yang pertama yaitu panggil. Self panggil ini dengan nilai awal itu 0, kemudian self antri awal itu 0 juga. Kemudian ada def untuk memanggil yaitu dengan parameter self, di mana dalam percabangan di dalam percabangannya self panggil itu apabila self panggil tidak sama dengan self antri, maka self panggil akan ditambah dengan 1. Kemudian ada fungsi untuk memunculkan antrian dengan parameter self antrian. Apabila self antrian tersebut bertambah, yaitu bertambah dengan 1, bertambah sama dengan 1. Kemudian ada fungsi untuk memanggil antrian dengan nama get panggil di sini dengan parameter self lagi, yaitu di dalamnya ada return untuk mengembalikan self dot panggilnya itu. Kemudian ada def, fungsi def get entry untuk mendapatkan antrian. Di dalamnya ada sebuah parameter self, di mana nanti self dot antrian nanti di return itu bisa mendapatkan angkanya. Kemudian di soal kita disuruh untuk meng-up antrian, untuk memanggil antriannya, yaitu dengan bang.up antri yang berjumlah 3. Kemudian baris berikutnya yaitu untuk memanggil di sini, yaitu karena kita di soalnya itu memanggil 4 orang, yaitu di sini bang.up panggil sebanyak 4 orang, seperti itu. Kemudian soal berikutnya kan itu ada antri, di mana antri di sini namanya dituliskan dengan kode bang.antri. Kemudian setelahnya yaitu untuk memanggil antrian tersebut, yaitu dengan menggunakan bang.up panggil. Kemudian untuk mencetak berapa jumlah orang yang sedang mengantri, yaitu print antri, kita memanggil fungsi bang get antri yang ada di atas itu. Kemudian di belakangnya ada variabel orang, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu apabila dilayani, maka akan ditampilkan sebuah variabel karakter dilayani dengan kita memanggil fungsi yang ada di atas, yaitu get panggil. Terusan di belakangnya ada jumlah orangnya, yaitu
yaitu seperti yang ada di gambar yang paling kanan. Dilayani 4 orang, sedangkan untuk antrinya itu 4 orang. Oke, berikutnya yaitu ada soal ADT lagi. Di sini soalnya itu titik 2D, di mana di dalam data terdapat variabel X dan Y. Untuk variabel X ini bilangan yang mempresentasikan koordinat X sebuah titik. Kemudian untuk variabel Y, bilangan yang mempresentasikan koordinat Y pada sebuah titik. Oke, berikutnya untuk operasinya. Di sini operasinya yaitu geser horizontal dx dengan parameter dx, menggeser titik secara horizontal sejauh dx, dalam kurung boleh ke kiri atau boleh ke kanan. Kemudian operasi berikutnya yaitu geser vertikal dengan parameter dy, yaitu menggeser titik secara vertikal sejauh dy, dalam kurung boleh ke atas atau boleh ke bawah. Kemudian operasi berikutnya yaitu hitung jarak dengan parameter titik lain, yaitu menerima inputan titik lain yang juga bertipe titik 2D, kemudian menghitung jarak antara titik ini dan titik lain. Jadi membandingkan. Kemudian membalikan nilai atau relative value jarak dalam nilai positif. Kemudian operasi berikutnya yaitu get x, yaitu mengembalikan atau mereturn nilai x. Kemudian get y untuk mengembalikan atau mereturn value nilai y. Kemudian soal berikutnya yaitu implementasikan ADT titik 2D menjadi struktur data. Kemudian gunakan struktur data yang anda struktur data Anda untuk menstimulasikan kejadian berikut, yaitu yang pertama buat titik T1 dengan koordinat awal 2,3, kemudian buat titik T2 dengan koordinat awal 4,5, kemudian geserlah titik T1 ke kiri sebanyak 3 satuan, kemudian geserlah titik 1 ke bawah sebanyak 7 satuan. Jadi menggeser untuk ke bawah itu 7. Kemudian tampilkan koordinat T1 saat ini, yaitu ini untuk menampilkan koordinat yang kita masukkan ini 3 dan 7 sama yang di atas ini. Kemudian yang berikutnya yaitu geser T2 ke kanan sebanyak 15 satuan ya. Berarti T2 ini digeser sebanyak 15 ke sebelah kanan. Kemudian geser T2 ke atas sebanyak 9 satuan. Jadi T2 ini digeser ke atas sebanyak 9. Kemudian tampilkan koordinat T2 saat ini ya. Ini untuk menampilkan koordinat yang telah kita inputkan tersebut, apakah ditampilkan yaitu berikut ini. Kemudian tampilkan jarak antara T1 dan T2. Nah, ini kita disuruh untuk menampilkan jarak antara T1 dan T2. Jadi T1 itu berapa dan T2 itu berapa. Oke, berikutnya ini implementasinya. Jadi kita membuat kelas, yaitu kelas titik di sini. Kemudian ada fungsi def init untuk inisialisasi, di mana dalam init ini menggunakan parameter self, x dan y. Untuk parameter nilai x awalnya yaitu self.x sama dengan 0, kemudian self.y nya itu 0 juga. Jadi kita menentukan nilai awalnya yaitu 0, 0 untuk x dan y nya. Kemudian ada fungsi depth geser horizontal. Depth geser horizontal ini untuk menggeser ke kanan atau ke kiri, di mana dalamnya ada sebuah parameter self dengan nilai x, self dan x maksud saya. Kemudian untuk menggeser atau
untuk menggeser ke kanan atau kiri kita menggunakan self.x, kita tambahkan yaitu x, self.x plus sama dengan x. Kemudian di sini ada fungsi lagi yaitu untuk menggeser secara vertikal, yaitu geser vertikal dan parameter self y di sini. Kemudian di dalamnya ada self.y plus sama dengan y. Jadi kita untuk menggeser secara vertikal baik ke atas atau ke bawah itu kita pakai self.y sama dengan y. Kemudian ada depth, fungsi depth yaitu menghitung jarak dengan parameter self x2 dan y2. Kemudian di sini ada variabel x sama dengan y2 min self.x. Jadi variabel jadi x2 ini x2 min self.x ini akan ditampung di variabel x. Kemudian y sama dengan y2 min self.y nanti disimpan ke variabel y. Kemudian nanti di return atau dikembalikan nilainya x dipangkatkan 2 ditambah y dipangkatkan 2 tutup kurung lalu dipangkatkan setengah. Kemudian ada fungsi depth get x di mana di dalamnya ada parameter self. Kemudian get x ini akan mereturn atau mengembalikan nilai self x-nya. Kemudian ada depth get y dengan parameter self, dan nanti di dalamnya itu mengembalikan atau mereturn nilai self dan y-nya. Kemudian dari soal yang ada di atas kita disuruh untuk memasukkan T1-nya yaitu T1 sama dengan titiknya yaitu 2 dan 3, dan untuk T2-nya yaitu titik sama dengan titik 4 dan 5. Nah, ini untuk T1 dan T2-nya yaitu yang ada pada soal di atas ini nilainya tersebut. Kemudian T1.geser. Jadi T1.geser ini kita untuk menggeser untuk T1-nya itu sebanyak min 3. Kemudian ada T1 geser vertikal. Ini untuk menggeser secara vertikal itu baik ke atas maupun ke bawah. Ini untuk ini di sini dituliskan yaitu min 7. Untuk horizontalnya yaitu min 3. Kemudian kita tampilkan untuk koordinatnya. Untuk koordinat yang pertama yaitu T1, koordinat T1. Terus di sini ada kurung kerawal T1.getX. Kemudian ada kurung kerawal lagi T1.getY. Jadi T1 dengan nilai X-nya itu berapa, koordinatnya untuk nilai Y-nya itu berapa. Kemudian ada soal yaitu T2 di mana T2 ini akan digeser secara horizontal sebanyak 15. Maka T2 geser horizontal ini akan diinputkan nilai sebanyak nilai sebesar 15. Kemudian ada T2 geser vertikal. Jadi T2-nya nanti ini akan digeser secara vertikal dengan nilai 9. Kemudian ini nanti akan dicetak atau di print untuk koordinat T2-nya. Jadi di sini ada
sebuah kurung kurawal, di dalamnya ada T2.getX dan T2.getY untuk menentukan nilai X dan Y-nya pada T2. Kemudian pada soal juga terdapat nantinya untuk menghitung. Jadi di sini kita cetak print jarak T1 dan T2-nya. Kita membandingkan antara jaraknya, yaitu T1 itu kita menghitung jarak, fungsi hitung jarak. Terdapat T2.getX. T2 pada X-nya dan T2 terhadap Y-nya. Oke, jadi untuk koordinatnya yang T1 yaitu -3 sama -7. Oke, -3 sama -7. Kemudian koordinat T2-nya yaitu 15 dan 9. Nah, untuk jaraknya yaitu jarak antara T1 dan T2 yaitu senilai 4,0831 sekian. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari array. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu array. Array adalah sebuah sekumpulan nilai data dari tipe yang sama dan urutan tertentu yang memakai nama yang sama. Nilai data di suatu array itu disebut juga dengan elemen array, dan letak urutan tersebut akan ditunjukkan dalam sebuah subscript atau indeks. Jadi di sini array mampu mengalokasikan memori yang cukup jika kamu gunakan untuk menampung semua elemen yang akan dideklarasikan. Next. Baik, masuk ke soal dari array. Di sini soal yang pertama, buatlah array berukuran 10, lalu selanjutnya setlah semua data di array dengan yang Anda buat dengan nilai 10. Isilah elemen kedua dan juga dengan ke-8, elemen 4 dengan 100, elemen 0 dengan 50. Lalu cetaklah elemen 2, 4, 8, dan juga 9, yaitu di print. Lalu tambahkan function getMax untuk mencari nilai terbesar dari array. Lalu tambahkan function cari posisi dalam kurung val yang mengembalikan array yang berukuran sama dengan isi 1 jika elemen array tersebut lebih banyak dari val dan 0 jika selainnya. Next. Baik, di sini kita masuk ke implementasi dari tugas tersebut yang sebelumnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma codingnya. Jadi setelah itu saya akan menjelaskan cara mengset item atau mengambil nilai-nilainya. Jadi yang pertama di sini kita membuat variabel array dengan kelasnya. Lalu ada def diinisialkan, itu ada parameter self dan juga ukuran. Lalu ada assert ukuran lebih dari 0, itu akan mengeprint array harus memiliki elemen sebanyak lebih dari 0. Lalu ada self ukuran sama dengan ukuran, ada p-array types, lalu self.anggota sama dengan p-array type. Jadi p-array type itu kita menyimpan nilai lalu dipanggil di self.anggotanya. Lalu self.isi data dalam kurung not. Lalu kita masuk ke def getLength. Jadi getLength ini kita mengambil panjang array-nya, return self.ukuran. Jadi perintah fungsinya itu return self.ukurannya. Lalu ada def getItem. Di sini fungsinya untuk mendapatkan itemnya, get item dengan parameter self dan juga index. Lalu ada def set item. Di sini def set item itu mengset atau menyeting itemnya
sesuai dengan perintah di tugasnya. Ada parameter self, index, dan juga value yang nanti dipanggil di fungsinya. Jadi di fungsinya ada self, itu self.anggota itu, lalu ada index di dalam di dalam assert index lebih sama dengan 0, lalu ada value-nya self.anggota index sama dengan value-nya. Lalu kita lanjut ke def isi data. Jadi def isi data ini memiliki fungsi untuk mengisi datanya. Jadi def ini akan dipanggil fungsinya kalau misalnya kita mengeprint atau memanggil isi datanya. Jadi di dalam def isi data ini ada parameter self dan juga value. Jadi nanti self dan value akan dipanggil di ukuran sama dengan self.getLength. Lalu ada perulangan for i in range dalam kurung ukuran. Value-nya akan dipanggil di self.anggota i sama dengan value-nya. Jadi di situ parameter self dan juga value akan dipanggil. Lalu selanjutnya perintah dari getMax. Jadi getMax ini bagi fungsi untuk mencari nilai tertingginya dari array-nya. Jadi ada parameter self di sini dipanggil di array underscore list sama dengan list self.anggota. Jadi fungsi dari mengambil getMax ini itu maksimal sampai dengan max dalam kurung array underscore list. Lalu setelah selesai melakukan fungsi itu semua akan mereturn maksimal. Lalu lanjut ke def cari posisi. Jadi fungsi ini memiliki tujuan untuk mencari posisi dari nilai array-nya. Jadi memiliki parameter self dan juga value. Val itu value. Di sini ada list new yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang diinputkan. Lalu ada perulangan if self.anggota for i in range self.getLength. Jadi self-nya itu tadi dipanggil di sini. Jadi jika self.anggota itu value-nya lebih banyak dari value anggota, maka akan berjalan for i in range ini. Lalu jika tidak sama atau lebih banyak, maka akan ke else. Nah, di sini else-nya ini for i in range self.getLength. Nah, lalu kita langsung melanjut ke print-nya. Jadi di sini pemanggilan objeknya atau pemanggilan nilai array-nya di sini bisa kita lihat di baris ke 129. Di sini ada perintah isi data, lalu set item di bawahnya, lalu ada di bawahnya get item, ada getMax, dan juga cari posisi. Jadi itu semua sebelumnya itu sudah dibuat fungsinya. Jadi di sini tinggal kita panggil saja, lalu kita inputkan nilai apa yang akan kita inginkan. Misal kayak contohnya di baris ke 129 itu objek titik isi data 10. Jadi isi data kita inputkan nilai 10. Maka nanti hasilnya akan sesuai dengan fungsi yang sudah kita inputkan. Lalu di baris ke 133 di sini adalah print elemen indeks kedua. Jadi elemen indeks kedua itu akan menghasilkan objek.getItem 2. Jadi nilai 2 akan lakukan di objek getItem. Jadi getItem itu ada di baris ke 98. Jadi kan saya itu. Jadi getItem di sini, getItem di sini fungsinya ada di sini. Lalu ketika kita memanggil cari posisi, misal cari posisi ini kita akan menggerakkan fungsi ini. Sama juga dengan isi data, maka akan melakukan fungsi ini dan seterusnya. Jadi seperti itu implementasi dari array. Selanjutnya next. Nah, di sini kalau sebelumnya itu adalah implementasi dari tugasnya. Nah, kalau di sini adalah hasil atau output dari implementasinya. Jadi di sini elemen indeks keduanya adalah 8, elemen indeks keempatnya adalah 100, elemen indeks ke-8-nya 10, dan elemen indeks ke-9-nya 10. Lalu perintah selanjutnya adalah mencari nilai maksimal dari nilai array-nya, yaitu adalah 100. Nah, lalu selanjutnya adalah mengsorting atau mengurutkan
nilai-nilai array-nya ini ada satu semua nilainya. Jadi seperti itu hasil output dan juga implementasi dari tugas array. Next. Oke, mungkin cukup seperti ini presentasi dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika kami ada salah kata dalam penyampaian materi dan juga penyampaian jawaban. Saya bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.